2 tahun telah berlalu sejak kepergian Tombe Anal, tokoh besar Papua yang dikenal sebagai pejuang masyarakat adat dan pemimpin visioner. Namun hingga kini warisan perjuangannya belum sepenuhnya dihargai. Sang istri angkat suara mengungkap kesedihan mendalam dan harapan akan penghormatan nyata atas jasa sang suami yang telah mendedikasikan hidupnya untuk tanah Amungsa. Tombe Anal adalah figur penting dalam sejarah perjuangan masyarakat adat Papua, khususnya Amume dan Kamoro. Semasa hidup, ia mendirikan berbagai lembaga seperti Lemasa, Lemasko, LPMAK, kini EPMAK, Warsing, dan Forum MOU yang menjadi dasar advokasi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan kesejahteraan. Namun 2 tahun setelah kepergiannya, keluarga merasa bahwa kontribusi besar almarhum belum mendapat penghormatan yang sepadan. Istri almarhum menceritakan detik-detik terakhir sebelum sang suami wafat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Kalau orang-orang Freeport biasa tanya bagaimana keadaan, itu tidak ada. Tidak pernah sampai terjadi. Jadi buat lembaga itu dia punya ide sendiri. Bukan orang lain minta untuk dia buat apa-apa. Untuk membangun dia pun masyarakat adat akar rumput ini. Jadi lebih baik saya punya kebun itu, dia punya tempat pemakamannya, ukuran di situ. Kalau saya kasih tinggal, tidak ada pagar. Ternyata anak saya bungsu, laki-laki Odi, dia lihat bapaknya dong makan saja kasih tinggal. Jadi pagar ini apa, daun seng ini dia yang buat. Misalnya sayur ini, dia anak bungsu yang Odi siu, dia yang bikin ini. Datang itu saya tidur di mobil, di tempat ini. Makan bapak baru samping itu saya ke mobil parkir, saya tidur di dalam 1 minggu. Tidak ada yang perhatikan. Ada apa-apa itu selalu dia di ujung tombak anak panah. Dia yang duluan. Tapi ternyata sudah jadi debu. Tidak ada yang lihat. Macam kayak sampah. Tidak ada satu orang besar pun datang. Freeport maupun pemerintah tidak ada. Waktu hidup berpesta pora, senang-senang dengan dia. Rame-rame senang. Apa yang dia sampaikan, kamu pukul dinding sampai seperti kayak apa. Senang dengar. Tapi kalau orangnya sudah seperti ini, ya jadi seperti ini. Bunga sudah laju, tidak ada artinya. Anak mau datang tinggal dan saya baru tambahin. Jadi saya bikin ini terus sudah bilang anak-anak, mari kita rame-rame kami beli kasur kecil-kecil baru biar satu kamar ini. Kita rame-rame tidur di sini. Kita tak ada nyamuk, siang tinggal duduk di sini, sore di sini. Tidur di satu kamar ini kami atur kasur. Itu apa? Kasur kecil-kecil di pasar beli datang alas. Barak ini yang ada ini itu sampah sudah buang, sudah lumut di gereja Katolik Kuala Kencana. Daun seng sana, pipa air ini dengan rumah tambahan dapur di sana itu, dan tangga-tangga itu saya yang bikin. Mama sendiri bikin. Ia juga mengungkap kondisi makam yang saat ini sangat memprihatinkan. Berada di kebun pribadi Tombe Anal di Mil 32, hanya berpagar seng bekas. Tanpa fasilitas memadai, dan seluruh biaya perawatan ditanggung pribadi oleh keluarga. Setiap kali berkunjung ke makam, sang istri bahkan harus tidur di dalam mobil atau di tenda, memasak di tempat terbuka, karena tidak adanya bangunan portikem untuk berteduh. Permohonan bantuan kepada pihak PT Freeport Indonesia dan pemerintah hingga kini tidak direspons. Lebih menyakitkan lagi, menurutnya, tak satupun perwakilan pemerintah atau pihak Freeport datang memberi perhatian setelah kepergian almarhum. Sementara itu, saat melayat pada 2023 lalu, Wakil Bupati Timika kala itu, Johannes Retop, pernah menyampaikan 2 janji penghormatan, menamai ruas Jalan SP2 Mile 32 dengan nama Jalan Tombe Anal dan membangun tugu peringatan. Namun hingga kini, tidak ada kelanjutan atau komunikasi kepada keluarga mengenai realisasi janji tersebut. Di sisi lain, istri almarhum menegaskan kembali pesan suaminya tentang pentingnya keberadaan YPMAK. Menurutnya, lembaga tersebut bukan milik Freeport, melainkan milik masyarakat adat sebagai tempat bergantung untuk masa depan anak cucu. Ia berharap Freeport dan pemerintah lebih serius membuka lapangan kerja bagi pemuda Papua, agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal negatif karena kemiskinan dan keterbatasan. Apa yang disuarakan keluarga bukan sekadar kerinduan, tapi juga tuntutan keadilan.
Sebuah harapan agar nama besar Tombeanal tidak hanya dikenang dalam sejarah, tapi juga dihormati dengan langkah konkret dan keberpihakan nyata kepada masyarakat yang selama ini ia perjuangkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Antar Papua TV melaporkan.